dimulai. Setelah itu nggak usah ngomong apa-apa, tinggal diklik, klik begitu saja. Ya. Tapi tidak ada suaranya yang muncul. Oke, kita mulai sebentar. Ibu kelihatan ini ya? Nah, ini sudah mulai loh Bapak Ibu. Karena sudah ada 1 menit tadi kita sudah ngomong. Kita ulangi lagi. Oke, ini sudah terpause. Kalau kita matikan, klik. Nah, ini menyimpan dengan sendirinya. Suara kita sudah tersimpan kalau kita sudah seperti ini. Ini resume slide show, sedang proses. Di resume, sedang dimasukkan suara kita Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Kira-kira nanti sudah muncul apa tidak ya suara saya. Karena ini lumayan berat di laptopnya. Kalau semakin berat saya sarankan tidak menggunakan suara Bapak Ibu. Biar meringankan beban laptopnya. Oke, ini suara. Oke, sudah. Kita coba. Oh, masih proses ngeresum. Ngeresum itu nge-save. Kenapa tadi saya minta Bapak Ibu hanya 1 atau 2 slide saja. Saya menggunakan 4 ini ternyata cukup berat ya untuk nge-save-nya. Saya hapus lagi biar tidak terlalu berat. Ketika nanti saya mulai lagi. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Mengikuti ya? Halo? Suaranya? Sampai sini mengikuti ya? Masih Pak. Mengikuti Oke, alhamdulillah. Mengikuti, Pak. Oke, ini Menyimak. laptop saya. Ini Semangat kalau ada ini, tanda Pak. kayak gini nih, tanda kayak gini ini masih proses, ya. Ini laptopnya keberatan ini. Saya coba hapus lagi mana yang bisa dihapus. Ini materi. Oke, ini saya hapus. Ini tadi. Oke, nanti saya tunjukkan. Udah muncul apa belum ini ya? Oke. Oh, masih. Kayaknya ini oke. Oke, oh, kita mulai rekaman lagi. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya mulai dari yang awal lagi. Saya kembali lagi ya. Kembali lagi. Oke, sampai suaranya hilang. Sampai musiknya tadi hilang. Ya. Ini kan tidak ada tanda musik lagi Bapak Ibu ya. Oke, untuk meringankan beban laptop. Ya, sudah panas laptopnya. Kalau pakai komputer lebih aman memang. Oke, kita mulai lagi dari awal. Slideshow. Saya hapus ini. Kemudian saya record slideshow. Saya klik. Saya pilih yang beginning. Kalau sudah, nanti langsung akan mulai Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Siap, action. Oke. Bapak Ibu perhatikan pojok. Nggak kelihatan ya. Oke, sudah. Pojok ini tanda mulainya. Ya. Tanda mulainya. Saya mulai. Oke. Bapak Ibu, ini ya, diperhatikan. Kita mulai 1, 2. Sebentar, sebelum dimulai. Perhatikan tulisan ini Bapak Ibu, nanti akan saya pakai ini ya, untuk coret-coret. Dan itu akan masuk. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ustadz Mizan. Kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Dan KD pelajaran hari ini adalah menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran, kalian semua dapat menjelaskan pengertian harga, jual, beli, keuntungan, dan sebagainya. Dan aritmatika sosial ini contohnya adalah yang pertama, seorang pemuda, seorang pedagang buah-buahan membeli buah rambutan dengan harga Rp2.750.000. Mohon maaf, salah mau ngomongnya. Rp2.750 per kilogramnya. Selanjutnya, pedagang itu menjualnya dengan harga Rp3.000 per kilogramnya.
Pertanyaannya, yang pertama adalah apakah pedagang itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Yang kedua, kalau mengalami keuntungan atau kerugian, berapa ya jumlahnya? Baik, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oke, penyelesaian harga pembelian sebesar Rp2.750. Kemudian harga penjualan Rp3.000. Karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka pedagang tersebut mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan. Kemudian untungnya berapa? Harga penjualan dikurangi harga pembelian, di mana 3.000 harga penjualannya dan 2.750 adalah harga pembeliannya. Maka ketemu angka 250. Jadi besarnya untung yang diperoleh pedagang tersebut adalah 250. Terima kasih anak-anak. Silakan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selesai Bapak Ibu. Stop. Oke. Kenapa tadi saya kok cepet? Saya hanya meminimalisir beban ketika nanti nyimpan, ya. Tapi harapannya Bapak Ibu bisa lebih enak karena guru matematika. Atau tadi saya kelewatan tidak menggunakan coret-coretan di sini yang 2017, ya. Oke. Yang kedua, pengaturannya adalah di situ sebenarnya ada pengaturan kamera Bapak Ibu. Kelihatan ya? Di setting itu ada kamera yang bisa saya pakai. Semestinya tadi itu kamera saya pakai Logitech. Maka ancal muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, Logitech-nya sudah kepakai. Saya pakai kamera ini. Karena Logitech-nya pakai zoom bersamaan. Saya pakai yang bawa laptop. Di perangkat saya Bapak Ibu sedang menggunakan kamera Logitech, ya, sehingga ketika kita pilih yang di sini kok kamera Logitech, padahal tadi sudah dipakai sama zoom, maka tertolak karena sudah kepakai zoom. Kita pakai yang lainnya. Kalau tidak bisa, maka Bapak Ibu tidak menggunakan kamera itu untuk keperluan yang lainnya. Jadi hanya untuk rekaman saja, sehingga nanti ada pengaturan kameranya bisa aktif. Begitu Bapak Ibu. Oke. Ini kameranya saya pakai Logitech. Nah, ini ada keterangan. Oh iya, sudah nabrak sama yang zoom, ya, karena kepakai yang zoom. Tidak bisa pakai dua-duanya. Misalnya saya pakai, oke. Baik, ini kalau sudah selesai kita close Bapak Ibu. Oke, kita close, kita coba muncul enggak ya suara kita. Kalau enggak muncul berarti ada yang salah pada perekaman tadi. Kedengaran Bapak Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kedengaran. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ustadz Mizan. Kita akan membahas aritmatika sosial. Terima kasih. Dan KD pelajaran hari ini adalah menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran, kalian semua dapat menjelaskan pengertian harga jual beli keuntungan dan sebagainya. Dan contohnya adalah yang pertama, seorang pemuda, seorang pedagang buah-buahan membeli buah rambutan dengan harga Rp2.750.000. Mohon maaf, salah ngomongnya. Rp2.750 per kilogramnya. Nah, selanjutnya sudah. Itu, Bapak Ibu, sampai sini bagaimana? Silakan dipraktekkan. Oke. Itu tadi Bapak Ibu, tinggal di-save sudah jadi, ya. Lantas bagaimana yang 2010 itu hanya ada suaranya, tidak ada gambarnya. 30 menit terakhir nanti kita akan menggunakan aplikasi yang tadi. Oke. Bapak Ibu, sudah dicoba? Ada? Maaf. Oke. Oke, sebentar. Oke. Sampai sini screen saya belum muncul. Nih. Sampai sini tahap berikutnya ini kita menjadikan PPT kita itu video, Bapak, yang nanti akan kita upload ke YouTube misalnya. Ya. Itu caranya, PPT-nya sudah selesai, sudah bagus, tampilannya sudah ditata, kita tinggal menjadikan itu video yang kita mau ada suara kita.
Tidak perlu rekaman dari sini kemudian rekaman. Ini ada beberapa Office 2007 sepertinya itu atau 2010 itu muncul ada di sini rekaman sendiri ini. Ini kelihatan nggak ya? Ada record. Nah, ini kan ada record. Nanti kita munculnya satu. Kita bisa pakai ini langsung. Jadi kalau pakai ini nanti kalau kita pakai record audio itu munculnya ada di sini saja, tapi tidak terlihat ketika ada perubahan. Tapi ketika kita pakai slideshow langsung, Pak. Jadi kita pilih sini. Oke. Ini kalau pakai 2010, Bapak Ibu, itu ketika klik itu langsung merekam. Tapi kalau pakai 2019 itu masih ada tahapan share-nya belum muncul. Share-nya belum muncul. Nah, oke, sudah muncul. 2010 itu tidak muncul tampilan kayak gini, Pak. Ketika diklik record beginning itu langsung muncul rekamannya. Jadi Bapak Ibu langsung. Jadi langsung ditata, nanti tinggal diedit. Tapi kalau di sini 2019 itu ada tampilan kita mau siap-siap dulu. Oke, sudah siap. Ambekan. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Stop, pause. Gitu Bapak. Itu bedanya antara 2019 sama 2010. Kalau mau menghilangkan suaranya, ini dihapus, Pak. Karena suara kita sudah masuk di sini ya. Ini dihapus. Ini kan suara kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dihapus, maka kita bisa mengisinya lagi. Ya. Termasuk ini juga bisa dihapus. Ini tadi saya menggunakan kamera sehingga terlihat. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah dicoba? Berarti untuk yang 2010 berarti begitu merekam itu tidak ada bisa di pause atau di cut langsung mengalir jadi. Bisa di pause, bisa di pause tapi ketika sudah klik itu kita sudah langsung beraksi, merekam, Pak. Otomatis. Ya, beraksi, langsung merekam. Ya. Tapi kalau 2019 tadi tampilan saya tadi itu ada persiapannya dulu. Itu bedanya. Ya, ya. 2007 juga sama. Coba silakan dicoba Pak Heri. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Sartika. Jika Ibu sudah Sartika? merekam untuk penggunaan di 2010, ngecek rekamannya gimana gitu? Oke, ngecek rekamannya, Ibu silakan kembali lagi ke PPT-nya kayak gini ya. Kemudian Ibu slideshow. Klik. Nah, itu semestinya nanti akan muncul hasil PPT-nya yang sudah sudah dimasuki sama suara yang barusan yang kita sudah buat. Silakan coba kita share screen miliknya Bu Sartika. Iya. Oke. Bu Sartika. Mari Bu, coba kita cek sudah keluar belum suaranya tadi. Bu Sartika mana ada? Oke, ini saya ketemu. Oke, Bu Sartika. Ini ya. Ya. Boleh di-unmute dulu, Ibu. Oke, di-unmute. Kemudian di-share, Ibu. Jadi kalau kita sudah selesai merekod, kemudian kita pilih stop, lalu kita keluar, itu rekaman kita sudah masuk. Ya, tinggal nunggu proses yang resume tadi. Kalau di saya muncul resume tadi itu proses memasukkan. Coba Bu Sartika, sampai mana? Nggak bisa screen share, Pak. Nggak bisa. Oke, sebentar. Apakah saya masih saya masih share screen. Oke, silakan dicoba. Pak, yang 2010 juga sudah direkam untuk mengecek rekamannya. Iya, Bu Sartika. Oke. Atau Bu Sartika mencoba dari awal kah? Saya pengen tahu ketika Ibu Sartika rekaman kayak gimana. Iya, sebentar Pak. Ini saya pindahkan dulu. Nah, saya besarin dulu ya. Nah, ini loh Pak. Nah. Sebentar. Di slideshow, Bu. Nah, ini tadi sudah direkam. Coba slideshow? Kita coba dulu. Itu sudah ada rekamannya itu sepertinya. Coba. Tapi suaranya kok nggak ada, Pak. Oke, sebentar.
Ini sudah tadi. Oh, belum. Rekam suaranya Oh, tidak ada. Masuk suaranya, Pak. Oke, tapi tidak terdengar di sana karena Ibu Sartika tidak share sound di Zoom-nya sehingga tidak masuk ke kita suaranya. Sudah. Tapi masuk Ibu ya? Sebentar, Pak. Saya share sound-nya dulu. Iya, share sound. Oke. Ini menurut saya adalah teknik yang paling mudah Bapak Ibu membuat video dari ini tadi Pak, coba lihat dulu Pak. Ini betul Oke. caranya tadi saya. Ini pakai ini. Kemudian ini. Iya. Hanya ini yang slide 2 yang mau direkam. Iya, kalau yang slide 2 maka yang current. Iya, sudah tadi. Jadi seperti ini kalau 2010 kan dia langsung merekam. Jadi ini suaranya sudah masuk kan, Pak? Belum masuk ke kita, Ibu? Ya, ini sedang maksudnya Ibu Sartika menanyakan saya, prosesnya di sebelah kiri atas. Iya, ini muncul. Ini iya, berarti ini mulai merekam kan, Pak? Kalau yang 2010, ini kan punya saya 2010. Jadi kalau misalnya ini kan hanya pause-nya. Jadi kalau mau berhenti, itu langsung close ini aja. Ya, di close aja. Oh, seperti itu. Oke. Ya, gak apa-apa, di resume. Oke, close. Klik. Nah ini bisa langsung tersimpan, Pak. Tersimpan di situ. Oh. Tadi Ibu ada di mana? Ada di situ. Coba tadi slide-nya di mana, Ibu? Di slide ini ya. Kuadrat. Oke. Nah. Mana? Itu sudah tersimpan di situ suaranya. Tapi tidak bisa muncul gambarnya. Oh iya, sudah. Oke. Sip, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sartika. Oke, Pak. Makasih, Pak. Berikutnya. Siapa Bapak Ibu yang pengen coba? Dwi Puspitasari ini sudah tersenyum kayaknya berhasil bangga ini. Ya. Kapan ya bisa main-main ke Kalimantan ya? Jadi kami itu pernah mau ke Papua Bapak Ibu untuk roadshow pelatihan. Ternyata sudah beli tiket, sudah dibelikan sama sana, semua hotel sudah disiapkan. Kurang berangkat 3 hari lockdown, enggak jadi. Kami bersyukur karena sebelum berangkat sudah di lockdown, kita membayangkan sudah nyampe sana di lockdown, kita enggak pulang selama 2 bulan. Pak Idris kalau enggak pulang bisa buyar sekolahnya. Ada lagi Bu Dwi Puspitasari ini. Iya, mari Ibu Dwi Puspitasari dari SMP Negeri. Ayo, setelah ini kita langsung nge-save-nya dan setelah itu kita masuk Pak bertanya. Oh iya, bertanya. Ibu siapa ini? Ini Wasrawati. Itu setelah slideshow terus ke free from beginning gitu, Pak. Iya. Iya, benar Ibu. Itu nanti langsung muncul. Saya coba ya slideshow. Di share screen Ibu. Biar Ibu ketika mencoba kami juga melihatnya. Share screen yang tombol hijau. Yang tombol hijau ini kan? Ini. Ya. Mana tadi? Saya kemarin itu hampir salah paham, Bapak Ibu. Jadi pukul 08. Saya hampir salah WIB ya. Bisa olahraga dulu ini ya. Terus Ustadz Idris, Pak Idris mengingatkan, itu Wita loh ya. Itu bukan WIB loh ya. Jangan salah gitu. Iya, terpaut 1 jam. Kalau panjenengan sudah masuk surga duluan, nunggu saya harus 1 jam nunggu nih. Nah, Ibu sudah berhasil share screen, Ibu. Iya, record slideshow melalui Ibu. proses, harus belajar ini, harus bisa Pak. Oke. Iya benar. Saya pencet record slideshow. Iya, record slideshow. Terus record slideshow. From beginning. Bukan Ibu, record slideshow. Record slideshow. Iya, bawahnya ya, itu yang kanan. Bawahnya Ibu. Ya, nah. Klik. Ya. Sudah klik. Terus. Itu ya. Start record from beginning. From beginning yang pertama berarti ya. Ibu siap-siap ya. Saya
Klik. Siap-siap ngomong. Ya. Siap-siap. Oh, baru siap-siap ngomong sesuai dengan PTT. Iya. Iya. Oh, berarti slideshow tadi baru ke record slideshow baru Iya benar. Iya benar. Slow baru ke record slideshow. Iya. Baru ada pilihan tadi beginning baru saya siap-siap ngomong. Oke. Start record. Coba Bu. Coba Ibu ngomong di sini Bu. Mari kita buktikan. Ya, kalau membuat video publik. Apa namanya enggak tahu harus belajar. Benar. Nanti walaupun hanya suaranya saja, usahakan suaranya tuh yang renyah, yang ramah, suaranya itu ada suaranya. Solo Pak, Solo Atom, gitu hanya keras suaranya. Suaranya keras, ya. Itu saya diajari ketika di apa itu ya, Caroline Officer-nya Telkomsel. Walaupun nggak pernah ketemu orang, tidak boleh ngomong tanpa ada senyuman. Padahal orangnya nggak kelihatan Ibu, karena menghasilkan. Ini sudah Pak, berarti tinggal ngomong gitu Pak. Ya, diklik. Diklik. Terus? Ini ada mic-nya. Berarti klik. Klik. Iya, klik. Berarti kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklik dulu. Pagi ini kita belajar bla bla bla. Klik dulu Ibu. Bisa. Pemanasan. Ibu belum klik. Bisa. Oke, sip. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Malu untuk direkam bersama-sama yang lain. Malu nanti tersesat di jalan. Iya, sip. Sepakat. Baik, di kesempatan terakhir ini setelah nanti sudah Bapak Ibu, ini kan tadi sudah ya. Oke, materi saya tadi. Oh, saya tadi nggak jadi merekam ya? Oke. Iya, saya sendiri malah nggak jadi merekam tadi ya. Oke, saya rekaman lagi Ibu, Bapak. Untuk bisa menunjukkan ke Bapak Ibu cara nanti jadikan videonya. Slide saya tadi yang ini ya. Oke. Kelihatan Ibu share screen saya? Sudah? Saya mulai lagi. Record from beginning. Oke. Saya muncul. Persiapan sudah ada. Oke. Saya singkirkan dulu ini gambar saya. Persiapan. Bapak Ibu, nanti saya coba pakai ini ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, jumpa lagi dengan Ustadz Mizan. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. KD pelajaran hari ini adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran, kalian semua dapat menjelaskan pengertian tentang aritmatika sosial. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, seorang pedagang buah-buahan membeli buah rambutan dengan harga Rp2.750. Perhatikan yang Ustadz, yang saya garis bawahi ini. Perhatikan ya. Oke, atau yang Bapak Stabilo ini. Oke, Stabilonya warna kuning, saya ganti warnanya hitam. Yang Bapak Stabilo ini perhatikan. Oke, sekali lagi. Bapak ulangi contoh soalnya. Seorang pedagang buah-buahan membeli buah rambutan dengan harga Rp2.750 per kilogramnya. Selanjutnya, pedagang itu menjualnya dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Perhatikan yang Bapak oret-oret ini ya. Baik. Pertanyaannya adalah, pedagang itu memperoleh atau mendapatkan untung atau kok malah rugi? Oke, yang kedua, jika mendapatkan untung atau malah rugi, berapakah jumlah keuntungannya atau kerugiannya? Baik, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Harga pembelian Rp2.750 per kilogram, kemudian harga penjualan Rp3.000 per kilogramnya. Karena penjualan lebih besar daripada harga pembelian, maka pedagang tersebut mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk mencari berapa ya untungnya, maka bisa menggunakan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Di mana harga penjualan sebesar Rp3.000, harga pembelian sebesar Rp2.750. Dan ketemulah angka sebesar Rp250. Jadi besarnya untung yang diperoleh pedagang tersebut adalah sebesar Rp250. Terima kasih, ketemu lagi dengan Bapak Mizan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu, saya stop. Saya langsung keluar. Oke, maka sudah masuk di sini. Ngeceknya di mana? Ketika di posisi ini. Oke, belum. Oke, sudah keluar. Maka ngeceknya di mana? Di pojoknya Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada tanda suara kita. Oke, ada ya? Tinggal nanti kalau kita mau lebih keraskan lagi ya dikeraskan lagi suaranya di sini. Oke, ini tadi juga sudah ada oret-oretannya. Kemudian dari sini, ini langkah terakhir dari sini. Bapak Ibu, diperhatikan langkah terakhirnya. Agar ini menjadi MP4 atau 2010 itu menjadi format menjadi format komputer gitu ya. Saya ke file, kemudian save as, saya milih yang save as, bisa save juga. Saya milih yang save as. Oke. Saya mau milih ditaruh di mana ya? Ditaruh di memori komputer. Oke. Saya pilih yang video. Kemudian saya ganti nama. Pembelajaran MGMP Matematika. Namanya. Yang paling penting, yang kedua adalah save as tipenya. Saya pilih yang MPEG-4. Kalau Bapak Ibu nanti pilih yang presentation, kembali lagi kayak presentasi awal. Tidak bisa dijadikan video. Saya pilih yang MPEG-4. Apakah ini ada, Pak Mizan? Di 2010 tidak ada, Bapak Ibu. Adanya yang Windows Media Video. Enggak apa-apa. Itu sudah bisa diputar nanti ya. Kalau 2019 MPEG-4. Kalau 2010 ke bawah adanya Windows Media Video. Nanti bisa di-convert Ibu, Bapak. Di online juga bisa. Saya pilih yang MPEG-4. Oke, sudah? Nah, saya tinggal save. Oke. Prosesnya sudah jadi atau belum itu ada di sini. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak ya kursor panah? Ini yang paling bawah ini. Ada tulisan creating video pembelajaran MPNG Mat MP4. Ini prosesnya. Nanti kalau sudah penuh, maka sudah berhasil kesimpan di folder video tadi. Tapi kalau belum penuh, maka ditunggu saja. Jangan di-close, Bapak Ibu. Nah, itu caranya. Silakan dipraktekkan. Semoga nggak bingung ya. Tadi itu apa ini kurang lama ya waktunya? Bu Nihaya, sudah sampai mana Saudara Nihaya? Saudara Nihaya sampai mana ya? Alhamdulillah kemarin sudah sempat buat sih Pak untuk pembelajaran di sekolah juga. Alhamdulillah. Saya tutup. Sampai mana Bu Nihaya? Sudah selesai? Sudah selesai, alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. Ini dari mana? SMPIT Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Kayaknya nggak asing nama Al-Khwarizmi. Beberapa kali ikut pelatihan Pusdiklat kita. Oke. Satu suku. Oke. Pak Heri, gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Apanya Pak? Sampai mana Pak Heri sudah bisa? Sampai merekam suara tadi itu. Oke, sekarang coba disimpan Pak Heri. Simulasinya saya ulangi lagi ya. Cara menyimpannya Bapak Ibu. Jadi dari sini, ini saya sudah proses ini ya. Saya cancel saja prosesnya. Oke. Dari sini Bapak Ibu, ini kan sudah ada nih ya rekaman di pojok-pojok ini ya. Oke, ada. Ada. File, pilih save as, pilih yang disimpan di komputer atau itu diklik dulu Pak ya, simbol diklik dulu ya simbolnya tadi ya. Simbol yang mana Pak? Yang simbol ini. Yang kayak speaker tadi, yang kayak speaker di tidak perlu tadi. Pak. Ini hanya menunjukkan kalau suaranya sudah masuk. Oh gitu atau ya. Kalau kita mau cek, kita bisa play. Oke, lanjut. Nah, kemudian file, lalu save as, lalu klik
this PC. Yang paling penting di sini itu adalah format Bapak nyimpannya jadi apa. Jadi yang paling penting adalah save as tipenya biar berubah tidak jadi PPT tapi jadi video. Maka pilih yang Windows Media Video atau yang MPEG-4 nanti menjadi MP4. Yang 2019 akan jadi MP4. Kalau 2010, 2007 akan menjadi Windows Media Player. Tapi itu nanti bisa bisa diedit di Windows Movie Maker ya. Bisa Windows Media Video ini ya. Baiknya kayaknya Pak Heri harus share screen ini. Saya ingin menunjukkan 10 menit kalau nggak ada waktu untuk menggunakan aplikasi yang tadi sudah saya share. Itu lebih mengasihkan. Sudah? Oke. Sampai sini sudah Bapak Ibu ya? Bisa dicoba lagi ya simulasinya. Baik, Bapak Ibu, berikutnya saya mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan Bandicam. Tadi sudah saya kirim ke Bapak Ibu, silakan di-download. Itu di downloadan saya itu ada di mana ya? Jadi panjenengan tahu isi folder saya ini. Baik, Bapak Ibu di Bandicam silakan pilih salah satu. Ini ringan, aplikasinya ringan, ya. Pilih salah satu. Saya pilih yang sudah ada ini, Bandicam Portable. Ya, saya pilih, maka muncul kayak gini. Oke, kelihatan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah keluarnya video. Jadi yang output, silakan dipraktekkan Bapak Ibu langsung di laptopnya, biar gampang. Lagi, output, biar nanti nggak bingung mencarinya file ini di mana ya. Dari awal sudah disetting di video, klik. Nah, kalau sudah di video, dikeluarkan. Jadi keluarnya dia itu ada di video. Kalau ini kita ubah, nanti keluarnya itu bisa di musik, bisa di picture, bisa di macam-macam. Kita mau naruhnya di mana? Naruh di picture juga bisa, select. Nah, nanti keluarnya itu di picture. Kalau kita mau nyarinya itu di video, maka keluarnya nanti di video yang kita simpan. Yang kedua, yang paling penting juga adalah screen-nya kita pilih yang full saja biar enak ya, yang full screen. Karena ini nanti bisa pilih yang atas, kita pilih mau yang mana, maka hanya yang ada dalam ini saja nanti akan kerekam. Kelihatan ya? Yang ada kotak-kotak yang saya gerakkan ini saja yang akan kerekam. Oke. Saya ganti yang full screen. Oke. Semua yang tampil di screen nanti akan kerekam. Oke. Yang saya perhatikan yang kedua adalah cara ngatur kamera. Ini ada sound, pastikan Bapak Ibu klik sound. Kemudian ini ada tulisan sound. Bapak Ibu pastikan record sound-nya tercentang. Ya. Record sound-nya tercentang. Kalau ini otomatis tidak perlu memilih. Karena saya sering gonta-ganti menggunakan mic sehingga ada beberapa pilihan. Ini biasanya sudah otomatis kalau tidak pernah gonta-ganti ya, mic ya. Yang kedua, saya mengaktifkan kamera. Ya, saya mengaktifkan kamera. Lalu saya ingin gambar saya itu kelihatan. Maka saya bisa pilih Advance. Sekali lagi, ini karena kameranya itu saya ubah ya Logitech. Semoga muncul. Muncul? Oke. Ini karena saya menggunakan kamera ini untuk zoom. Sehingga kamera ini tidak bisa dipakai di webcam, ya. Tapi nanti kalau sudah tidak ngezoom atau saya matikan kamera saya, Bapak Ibu ya. Contohnya, mohon maaf, saya pilih kamera saya pakai ini, zoomnya. Oke. Kemudian ini saya pakai Logitech. Oke, Bapak Ibu kelihatan? Ya. Nah, ini kenapa? Karena laptop saya itu pakai Logitech. Ini Bapak Ibu. Oh, kelihatan nih ya. Nah, saya pakai
pakai ini untuk menjernihkan gambar saya biar kelihatan lebih ganteng ya. Yang kedua, Pak Mizan, saya pengen gambar hijau-hijaunya hilang. Nah, ini saya sengaja di belakang gambar, hijaunya mau saya hilangkan, Pak. Kayak saya pilih select, muncul ini, saya klik. Nah, hilang. Tapi ini terbatas ya Bapak Ibu. Nah, ini hilang. Kemudian saya pilih tak. Kemudian salah pilih lagi. Nah, sudah. Pengaturannya sudah. Ini gambarnya zoom ini lumayan nih. Ini selalu kalau kita bawa kursor ke atas, ini kan hilang, nggak ada apa-apa di atas ya. Di atas itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau kursor ini kita taruh ke atas tengah, pasti akan muncul Bandicam tadi. Kita pilih record. Sebelumnya saya pastikan PPT saya sudah muncul. Ya, saya pastikan dulu PPT-nya muncul. Oke, saya sudah siap-siap. PPT-nya saya siapkan dalam bentuk slideshow. Sebentar, PPT-nya ada kendala. Oke, PPT slideshow. Kemudian saya pilih yang ke atas lagi. Ini ada muncul Bapak Ibu ya. Oke, tapi saya khawatir karena ini muncul kayak gini di laptop saya. Oke, saya matikan gini ya. Ini cara membesarkannya full screen aja. 1, 2, 3, full screen. Oh, nggak bisa full screen ya. Oke. Nanti akan ada gambar saya. Semoga muncul gambar saya. 1, 2, 3. Kok jadi PPT yang ini? PPT yang mana tadi? Saya ulang, PPT-nya kebalik. Bukan PPT materi ini. Oke, materi yang ini Bapak Ibu. Saya mulai ya. Ininya saya hapus. Tidak perlu saya simpan. Bapak Ibu nanti yang menyimpannya. Saya hapus yang ini. Saya jadikan rekaman saya ganti. Yang tadi rekaman menggunakan PPT, sekarang menggunakan Bandicam. Ini saya hapus lagi. Semuanya sudah. Saya masuk ke slideshow. Kemudian saya siap-siap. Ininya saya atur full screen. Oke. Saya siap kursornya taruh ke atas. Ke atas. Saya siap mulai. Oke. Gimana Bapak Ibu? Kelihatan wajah saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika. Lihat soal ini. Lihat soal ini. Soal ini. Oke, kelihatan? Oke. Kemudian contoh soalnya. Contoh yang pertama itu contoh soalnya. Oke, saya harus menyesuaikan ini. Contoh soal ini. Kemudian cara menyelesaikannya bagaimana? Oke, ini cara penyelesaiannya. Bapak Ibu, ketika saya sudah selesai, saya bawa kursor lagi ke atas. Ya, saya off klik selesai Bapak Ibu. Kemudian kita keluar lagi. Hasilnya tadi di mana ya? Hasilnya tersimpan di video Bapak Ibu. Kita coba lihat. Yang mana? Ini dia. Nah, gimana Bapak Ibu? Kelihatan wajah saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak menggunakan PPT apa menggunakan ini Bapak Ibu? Cuma kelemahannya karena saya menggunakan 2019 full screen-nya ini belum tadi belum saya setting agar muncul langsung full screen gitu ya. Nah, ini beruntung bagi yang 2010 langsung enak. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika. Lihat soal ini. Soal ini. Oke, kelihatan? Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, simulasinya adalah bagaimana kalau kita itu menggunakannya sambil berdiri, Ustaz. Oke, sebentar. Saya tampilkan PPT saya tadi ada di mana. Bagaimana kalau kita berdiri? Oke. Ke atas inilah ada Bu, ya, pasti ya. Saya coba slide slow. Saya akan simulasikan berdiri Bapak Ibu. Bentar. Oke. Bapak Ibu, kelihatan saya berdiri? Suaranya? Ya, kelihatan saya berdiri? Kelihatan. Kelihatan. Saya menggunakan mouse satunya untuk menggerakkan
tampilan PPT Bapak Ibu. Saya menggunakan mouse satunya menggunakan PPT. Pointer. Ini mouse, ini bukan pointer. ini mouse wireless ya. Saya nggak bawa pointer tadi. Oke, saya mulai ya persiapan. Display settingnya. Oke, saya mulai rekam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, ketika berdiri, Bapak Ibu harus menyesuaikan materinya ada di mana. Oke, ini kalau ada pointernya enak. Saya nggak bawa pointer, saya harus ngeklik ini. Oke, nah materinya, oke, materi Bapak Ibu ya, begini. Saya harus menyesuaikan. Misalnya, mana ini materinya? Oke, begini. Nah, menarik mana Bapak Ibu? Bapak Ibu sambil berdiri atau sambil duduk? Atau enggak ada orangnya? Misalnya, baik anak-anak, kita akan membahas tentang materi aritmatika. Dan KD pelajaran hari ini adalah, oke saya karena enggak bawa pointer, rada susah nih kliknya. Begini, ini perhatikan, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Ya. Dan contoh soalnya adalah contoh yang pertama begini. Bapak Ibu, sekiranya nanti ketika Bapak Ibu membuat video, kemudian kelasnya itu berubah-ubah, ini kita bisa pindah kok Bapak Ibu. Kalau sekiranya kita menghalangi tulisan kayak gini ya, terhalangi kan ya, itu kita bisa pindah. Mojok ke bawah, sekiranya tidak menghalangi apa yang harus diperhatikan oleh siswa. Oke, dan ini memang akan lebih mudah kalau dibantu 2 orang. Karena bisa mengarahkan kita harus kemana, kemudian di depannya itu ada ada proyektor yang kita baca. Jadi ketika saya menyampaikan kayak gini, saya tidak bisa melihat tulisannya ada di laptop karena saya berdiri dan jauh agar tubuh saya kelihatan semua. Ini Bapak Ibu, kelihatan semua. Dan saya tidak bisa membaca yang ada di laptop karena terlalu kecil. Maka saya dibantu dengan proyektor ada di depan saya. Nanti saya tunjukkan ada proyektornya. Jadi ada komputer, ada proyektornya, kemudian ada lampu pencahayaannya gitu ya, yang saya gunakan dalam simulasi hari ini. Nah, ini sudah kerekam Bapak Ibu. Nah, ini sudah kerekam. Di atas kita bawa ke atas. Nah, ini masih kerekam. Oke. Ini kalau misalnya kita ada 2 orang, itu ada yang membantu. Oke, siap. Action. Klik, langsung kita ngomong. Kemudian, terima kasih anak-anak. Selesai. Di situ ada yang membantu off. Tapi kalau kita sendirian, oke, sebentar. Oke, kita baru ngomong. Berarti gerakan kita bungkuk tadi sampai ke sini itu kerekam semua Bapak Ibu. Kemudian ketika kita matikan juga kerekam semua di Bandicam-nya. Kalau 2 orang itu sudah ada yang kita sudah siap sebelum kita kemana-mana itu ada yang menghidupkan dan ada yang mematikan. Kita tinggal main pointer kita saja. Begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana? Seru ya? Semestinya kita yang lebih lama yang praktek ini ya? Atau yang gimana Bapak Ibu? Ini tidak menggunakan PPT apapun. Karena PPT itu hanya sarana untuk menunjukkan menunjukkan PPT kita, animasi kita, tulisan kita, sedangkan rekaman kita itu menggunakan Bandicam. Yang kedua, keuntungannya adalah kalau menggunakan Bandicam itu memorinya sama Bapak Ibu. Sebentar. Saya stop dulu share screen-nya. Saya menggunakan kamera yang atas lagi. Oke. Saya ulangi lagi. Kalau menggunakan Bandicam, Bapak Ibu, itu yang ngerekam Bandicam, bukan PPT. Kalau menggunakan PPT, semakin banyak animasi, semakin banyak tulisan, semakin banyak gambar, semakin besar memori PPT tersebut. Itu kalau digunakan direkam di PPT, maka bisa 1 mega, 1 giga, dan sebagainya. Dan itu prosesifnya lama sekali. Tapi menggunakan Bandicam, itu yang ngerekam Bandicam
Tidak ada proses setelah rekaman, tidak ada. Jadi rekamannya itu kalau sudah kita off, rekamnya itu langsung ada di folder yang tidak perlu menunggu sambil ngopi, sambil